Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekarang kita berada dalam suasana masih Idul Fitri dan juga diungkap dengan melakukan halal bihalal. Tentunya di bulan Syawal sesuai dengan namanya Syawal yusawilu syawalun, artinya peningkatan, yaitu bulan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa yang sudah kita bina, sudah kita gembleng selama bulan Ramadan melalui sholat puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang mengiringinya di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini iman kita, takwa kita meningkat. Nah, ada peningkatan iman dan takwa, yaitu peningkatan takwa tentunya dasarnya iman. Dari iman itulah meningkat menjadi takwa, dan takwa akan meningkat lagi ya menjadi muhsin. Orang yang bertakwa namanya mutakin, dan orang yang selalu berbuat baik namanya muhsinin. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ayat ini menunjukkan kriteria ya. Yang pertama kriteria orang yang bertakwa, meskipun ada ayat-ayat lain seperti surat diantaranya ya surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, di sana ada tertulis hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Secara garis besar esensi dari surah Al-Baqarah ya ayat 3, 4, 5 sampai ayat 6. Nah, sebenarnya orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, dan wujud iman adalah ya melaksanakan sholat 5 waktu ya, di samping juga penyempurnaan sunnah-sunnah sholat itu, rawatib dan lainnya. Juga orang yang mempercayai ya keimanan kepada Allah adalah mengimani kepada hal yang gaib ya. Allah gaib, malaikat-malaikatnya, wahyunya itu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik kan gitu ya. Jadi apa yang telah diturunkan oleh Allah yaitu wahyu, yang terakhir adalah Al-Qur'an gitu. Jadi beriman kepada Allah. Juga di sana ada wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, tentunya di sini juga kriteria orang yang bertakwa adalah orang beriman kepada Allah, yang dirumuskan dalam rukun iman ada 6 lah. Wujudnya iman adalah kemudian melaksanakan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya, juga berinfak ya, sebagai dari apa yang rezeki Allah berikan kepada mereka, infakkanlah. Nah, tapi saya ingin berbicara lagi bahwa kriteria iman di surah Al-Imran ayat 133 adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya itu. Jadi tambahannya adalah di sini orang bertakwa kepada Allah selalu memohon maghfirah, memohon ampunan, wajanatin, dan juga selalu mengharap surga, artinya berbuat baiklah dan cegahlah dari perbuatan yang tidak baik, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, karena takwa adalah imtisalul awamirillah wastinabun nawahihi sirran wa alaniyah, yaitu melaksanakan perintah Allah, ketaatannya kepada Allah. Karena melaksanakan perintah, ketaatan kepada Allah akan membawa hikmah, manfaat bagi dirinya dan juga orang lain, dan juga mencegah dari perbuatan mungkar ya itu. Jadi intinya bahwa jannah adalah sebuah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah ya, mengharap surga dengan berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran.
arduha samawati wal ard, dan kesempatan ini untuk bertobat, minta maghfirah, memohon ampunan Allah, dan juga berbuat baik mengharap surga Allah, itu kesempatannya sangat luas, seluas langit dan bumi. Nah, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa. Nah, dalam konteks ini ya, takwa adalah orang selalu memohon maghfirah, mengharap surga gitu kan. Nah, kriteria berikutnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini surat Al-Imran 134. Nah, dua ayat ini menunjukkan ya kriteria orang takwa tadi ya, memohon ampun, maghfirah, tentunya didasarkan dengan ya iman kepada Allah, salat 5 waktunya, nah berinfaknya gitu kan. Nah, kriteria ini tambahannya lagi juga alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai ya. Kriteria yang ketiga adalah orang selalu berinfak. Infak yang wajib namanya zakat, zakat mal, zakat fitrah. Yang sunnah namanya sodako, atau orang yang punya juga infak. Tapi di sini ada titik tekan fis sarai wa dharai, dalam keadaan lagi senang, lomber, lagi luas lapang rezekinya, maupun wa dharai, lagi sempit rezekinya, yunfikuna, tetap berinfak gitu loh. Nah, termasuk sini adalah infak, termasuk adalah infak dalam arti yang sodako gitu, jangan putus ini. Nah, kriteria yang keempat adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, memanage ya emosi kita, jiwa kita ya. Ada jiwa yang amarah, jiwa yang tenang, jiwa yang lemah. Nah, jiwa yang tenang ini yang mutmainnah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wal kadhiminal ghaidh itu kita mampu manage hawa nafsu, artinya diri kita jangan diperbudak oleh hawa nafsu. Tetapi nafsu kita manage supaya menjadi kebaikan untuk beribadah kepada Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, wal kadhiminal ghaidh ini adalah sabar. Sabar adalah mampu menahan diri gitu loh ya, itu tidak cepat menyerah gitu, mampu memanage emosi gitu ya. Orang sudah berpuasa tentu bisa memanage emosinya, tidak mengumbar hawa nafsunya gitu. Nah, kriteria itu yang keempat ya kan. Pertama adalah mohon maghfirah, kedua mengharap surga gitu ya, yang ketiga adalah selalu berinfak ya, yang keempat adalah mampu memanage ya nafsu kita, karena Al-Quran menyatakan wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu loh. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur, potensi jahat, mungkar, wa taqwaha, dan jiwa juga punya potensi kebaikan. Mengapa didahulukan fujuraha wa taqwaha? Mengingatkan kepada kita bahwa manusia punya potensi untuk berbuat jahat, maka perlu ya di-manage emosi kita, hawa nafsu kita, yaitu supaya cenderung kepada takwa. Jadi jiwa ini bisa mengarah ke positif, bisa mengarah ke negatif. Maka datang lagi ruh. Ruh ini sebagai ofensif ya. Ofensif itu artinya mempertahankan jiwa yang cenderung jahat, yang cenderung baik. Nah, jiwa yang jahat ditekan sedemikian rupa, diarahkan menjadi yang baik, untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Ini juga makna sabar. Kata Imam Al-Ghazali adalah mengarahkan jiwa yang cenderung jahat kepada kebaikan. Jadi jiwa itu dimanage supaya tidak jahat, diarahkan untuk berbuat baik. Kemudian wal afina aninas, dan memaafkan sesama manusia. Jadi kalau kita punya salah kepada Allah sebagai hablum minallah, hubungan kita sama Allah, maka dengan memohon ampun, dengan bertobat. Nah, kesalahan kita, kehilafan kita kepada sama manusia karena kita ada hablum minanas, hubungan kita, komunikasi kita, interaksi kita kepada sama manusia, maka dengan saling memaafkan.
Maka di momen Idul Fitri ini yang sekarang sedang ada tradisi umat Islam Indonesia yang dikenal oleh masyarakat dunia juga niru, mencontoh, memodel Indonesia. Umat Islam Indonesia adalah halal bihalal, al halalu bihalalin. Intinya paling lebih halal. Satu, jalin silaturahmi, menyambung pikir, menyambung rasa, menyambung kasih sayang, memperluas persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama kita bangsa Indonesia, sesama satu negara, hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, jaga negara kita. Dengan ukhuwah kita bererat meski beda agama, beda suku, beda kepentingan, beda pendapat, bahkan beda pendapatan ya kan, tapi tetap menjaga Indonesia. NKRI harus kita cintai ya. Caranya sesama kita jangan saling gontok-gontokan, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling bermusuhan. Itu salah satu implementasi dari wal afina aninas. Maka Allah juga memujinya, Pak, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah selalu mencintai orang-orang yang selalu berbuat muhsin, yaitu orang-orang selalu berbuat baik, namanya muhsin, jamaknya muhsinin. Muhsin adalah orang selalu berbuat baik. Kebaikan di sini maksudnya apa? Menjaga harmonisasi, harmoni, kerukunan, toleransi, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Meskipun beda kepentingan, beda pendapat, beda pendapatan, beda agama, beda suku, beda kecenderungan, lain kepala, lain lubuk, kadang lain pendapatnya. Meskipun rambut mungkin sama-sama yang masih hitam, kecuali yang sudah putih beda. Jadi di sini harus saling menekan diri kita, jangan mengumbar hawa nafsu, merasa benar sendiri yang lain salah. Ya kita bisa menghargai, ya menghargai perbedaan, gitu. Menghargai adanya pluralistik, kemajemukan itu. Ya kita inilah, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan selalu mencintai orang-orang yang selalu menjaga keharmonisan dalam kehidupan, hidup yang harmoni, hidup yang rukun, hidup yang toleransi, hidup yang tentram, hidup yang aman, jaga keamanan, jaga stabilitas sosial, jaga ukhuwah persaudaraan, jaga persatuan, sama-sama Pak, mari kita untuk membangun negeri kita supaya negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri Mekah. Doa kita orang Indonesia, ya Allah jadikanlah negeri Indonesia adalah negeri yang aminan aman. Warzuq ahlahu, penduduknya itu rezekinya luber, makmur, berkah, sejahtera, ya kan? Warzuq ahlahu minas samarati, dari buah-buahan gitu ya. Jadi penduduk yang makmur, yang sejahtera, yaitu penduduk Indonesia. Man ana minhum billahi wal yaumil akhir, tentunya didasarkan iman kepada Allah dan percaya hari akhir. Jadi manusia kapan waktunya pasti akan meninggal, dan hidup kita yang terakhir adalah di yaumul akhir, yaitu di hari akhirat. Di sanalah amal manusia akan dipertanggungjawabkan. Maka berbuat baiklah ya. Yang beda pendapat, beda lain, ya udah masing-masing punya jalannya. Yang penting untuk kebaikan. Sama-sama untuk menjaga NKRI, membangun negeri kita, mensejahterakan masyarakat, keamanan, keadilan itu dengan jalannya masing-masing. Tidak perlu saling caci mencaci maki, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling ngungkit-ngungkit dendam, tidak perlu saling mencari kelemahan. Yang ada mari kita pupuk wujud iman kita, takwa kita yang di bulan Syawal meningkat dengan cara membangun, memelihara, melestarikan persaudaraan, ukhuwah ya, membangun, memelihara, melestarikan persatuan kesatuan.
kerukunan, toleransi, harmoni itu. Karena puncak dari takwa adalah kita mampu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah. Inilah puncak dari orang beriman, ya, adalah akhlakul karimah gitu. Maka Allah mencintai kita. Ayat lain menyatakan juga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian itu cinta kepada aku, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya implementasinya juga cinta kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Yuhibbukumullahu, Allah selalu mencintai kita. Bahkan fayaghfir lakum dzunubakum, selain kita dicintai oleh Allah, juga dihapus dosa-dosanya, itu mendapat maghfirah Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita modal satu, mencintai Allah yang diwujudkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada sesama manusia, bahkan makhluk Allah, maka Allah pun akan mencintai kita, akan menghapus dosa kita, dan akan memuliakan kita. Kita akan mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah inilah yang menjadikan kita juga masuk surga di yaumul akhir kelak. Nah, maka suasana halal bihalal, marilah kita silaturahmi, pererat ukhuwah persaudaraan kita, kasih sayang kita, sambungkan yang terputus silaturahminya, ya. Ada kesalahan-kesalahan gak usah didendam, gak usah dipendam, kita ikhlaskan, namanya halal bihalal, saling menghalalkan. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin dan muhsinin, dan kelak di yaumul akhir kita semua sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Dan wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.